Ayah, kenapa kamu tidak pernah cerita tentang Tuan Muda keluarga Fu? Aku dalam masalah sekarang. Ayah harus tolong aku. Aduh, Omong kosong apa kamu? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Kamu benar-benar sudah memalukan muka keluarga Fang. Tuan ketiga Fu, ini salahku karena tidak bisa mengajar anak. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kedepannya aku pasti akan mengajarinya dengan baik. bisa saja kepala keluarga Fu tidak pernah memberitahu mereka tentang keberadaan dan posisi Fusian demi posisinya. Orang licik ini benar-benar menakutkan. Pak Wan, anak muda sekarang saling tidak kenal juga wajar saja. Si Han juga punya dunianya sendiri. Biasanya tidak bergaul dengan orang lain. Kamu juga tidak perlu terlalu menyalahkan anakmu. Benar kata Anda. Tapi si Han, kamu jarang-jarang menghadiri pesta. Kenapa membiarkan pendampingmu cari masalah dengan tamu? Nama keluarga Fu sudah tidak bagus sejak awal. Kalau hal ini didengar oleh orang lain, bagaimana paman bisa mengatur bawahan untuk kedepannya? Gawat. Hubungan Fusihan dan pamannya memang sudah tidak bagus dari awal. Ini salahku. Melihat Wan Churo berbicara tentang Fusihan langsung membuat kepalaku panas dan melakukan hal bodoh ini. Anda benar-benar membuatku kaget. Aku tidak pernah tahu Anda memiliki kebiasaan mengajari orang lain. Tapi, pendampingku bukan dari keluarga Fu. Sepertinya tidak pantas jika paman mengatainya seperti itu. Atau paman ada masalah denganku. Bocah ini, padahal duduk di kursi roda, tapi auranya kuat sekali. Aku bahkan tidak bisa mengetahui isi hatinya dengan jelas. Apa yang telah dialaminya selama beberapa tahun terakhir ini? Aku tidak pernah melihat senyum Fusian yang sedingin ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiang, Sihan, kalian di sini ternyata. Kak Zero, Zero sudah datang. Paman Fu, maaf aku datangnya telat. Anda jangan marah ya. Bukankah dia putri dari keluarga Qin? Cantik sekali. Katanya keluarganya dan keluarga Fu adalah teman lama. Nona Qin bukan hanya cantik saja, tapi juga sangat hebat dalam berbisnis. Benar juga, mana mungkin Kak Zero tidak hadir ke pesta keluarga Fu. Presdirwan, aku sudah dengar tentang hal ini. Nona Wan kali ini memang kurang pantas kelakuannya. Semua yang hadir di kediaman Fu adalah tamu. Walaupun putrimu tidak tahu latar belakang Sihan, tapi juga tidak boleh menertawakannya, bukankah begitu? Benar. Apalagi Nona Yun Xiang adalah temanku dan Sihan. Mohon kedua paman tidak mempermasalahkan masalah ini demi aku. Aku menggantikan Xiang minta maaf. Nona Qin begitu dewasa, benar-benar membuatku malu sekali. Pak Fu, wanita sebaik ini kamu harus cepat tanggap. Di luar sana sudah ada antrian panjang orang-orang yang suka dengan Nona Qin. Aku juga sangat cemas dengan pernikahannya. Sebelumnya, Pak Qin dan aku sudah membahas tentang pernikahan dengan keluarga Fu. Aku juga ada niatan begitu. Paman Fu, Anda jangan menggodaku lagi. Yang lebih penting sekarang adalah minta orang untuk mengantarkan Nona Wan pergi istirahat. Fusihan, orang ini sedang menggandeng tanganku. Jangan pikir terlalu banyak, ada aku di sini. AC di sini dingin sekali, tapi tangan Fusian sangat hangat. Terima kasih karena bersedia berdiri di belakangku. Siang. Kamu dan paman muda tidak apa-apa kan? Nona keluargawan benar-benar keterlaluan. Kalau bukan kakakku yang menghentikanku, tidak peduli dia pria atau wanita, aku pasti akan memukulinya. Apa kamu tidak lihat kakakmu sedang berjalan ke sini dengan marah? Aku sudah bilang padamu, paman muda tidak apa-apa. Malahan kamu lari lebih cepat dari siapapun saat ada masalah. Apa kamu sudah ingat dengan jelas peraturan kontrak tadi? Ikut aku kembali. Aku masih mau mengobrol dengan Xiang. Untungnya orang keluarga Fu tidak semuanya orang aneh. Tapi Yunjing, Mingxuan lumayan lucu. Di sini juga sudah tidak ada urusan kita lagi. Ayo kita pergi. Sihan, tadi paman mengingatkan karena khawatir orang lain berbicara yang kurang baik tentangmu. Kamu jangan menyalahkan paman ya. Ngomong-ngomong, kita semua harus berterima kasih kepada Zero. Anak ini sudah membuat pesanan senilai puluhan juta untuk membayar kompensasi grup One atas grup Fu. Sihan, wanita yang begitu hebat dan setia sudah tidak banyak lagi. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Pas sekali.
kalian di sini hari ini. Kurasa wanita di sebelahmu juga sudah lelah. Biarkan dia bersantai dulu di lantai dansa. Demi bertemu denganmu, Zero sudah menolak banyak pertemuan bisnis. Kamu temani Zero jalan-jalan dulu. Rupanya hubungan antara kepala keluarga Fu dengan Nona Zero sudah sebaik ini. Paman Fu, Anda jangan percaya yang dikatakan ayahku. Aku datang ke sini bertemu dengan Sihan juga demi kerjaan. Kamu dari kecil selalu mengikuti Sihan. Mumpung anakku sudah kembali dari luar negeri, perusahaan Sihan pastinya masih ada posisi yang kosong. Kalian bisa bahas dulu. Paman benar-benar sangat perhatian pada aku. Bahkan aku saja tidak jelas ada berapa posisi yang kosong di perusahaan. Tapi Paman sudah lebih tahu duluan. Aku benar-benar sangat kagum. Kita kan keluarga, tidak perlu ditutupi. Sihan ini urusan kecil bagimu. Kamu bersedia membantu Paman kan? Baguslah Sihan, kalau ada bantuan Paman Fu, Royal View pasti akan semakin baik ke depannya. Ternyata ini yang dia tunggu-tunggu. Kepala keluarga Fu sudah punya begitu banyak perusahaan. Tapi masih menginginkan milik Fu Sihan, sungguh tidak tahu malu. Kalau begitu, biarkan dia melamar sendiri ke perusahaan. Aku sudah lelah, temani aku ke ruang istirahat. Sihan, yang tadi dikatakan Paman tentang kita berdua hanyalah lelucon. Kamu jangan terlalu menganggap serius. Benar yang dikatakan Nona Qin. Ucapan lelucon tidak perlu dianggap serius. Tapi, aku tidak ingin mendengar lelucon ini untuk kedua kalinya. Nama baik wanita yang sangat penting. Harap Nona Qin juga bisa jaga diri baik-baik. Dulunya Fuxian tidak pernah memarahiku di depan umum. Yun Xiang, kenapa yang dipilih Sihan adalah kamu? Drama ini akhirnya selesai. Walaupun sudah menyiapkan hati, tapi konspirasi keluarga Fu benar-benar membuat orang takut. Orang tua sudah meninggal sejak kecil. Tidak tahu bagaimana cara Sihan melewati semua ini. Apalagi Kak Zero juga datang hari ini. Entah dia sudah membereskan perasaannya terhadap Fuxian atau belum. Apa yang sedang aku cemaskan? Kamu sedang apa? Ini di hotel. Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu pikirkan sampai sebegitu seriusnya? Untunglah orang ini masih bisa menggodaku. Seharusnya tidak terpengaruh oleh kejadian di pesta tadi. Aku bisa mikir apa? Aku hanya melihat kamu akhirnya sudah selamat. Tidak sia-sia juga aku diganggu oleh Wan Churo. Tapi melihat Kak Zero begitu hebat menyelesaikan situasi itu, sedangkan aku tidak bisa membantu apapun. Aku hanya merasa sangat memalukan. Ternyata kelinci kecil sedang cemburu ya. Jangan asal ngomong. Tapi kamu menolak Kak Zero dengan tegas hari ini. Fuxian, apa kamu benar-benar tidak menyesal memilihku? Aku sudah memiliki semua yang kuinginkan. Kenapa aku harus menyesal? Dasar bodoh. Dulu ataupun sekarang, pilihanku hanya kamu. Dia melihatku sebagai orang yang paling penting. Ini hal yang tidak pernah aku dapatkan di kehidupan sebelumnya. Fuxian, kamu juga memiliki arti yang sama bagiku.